Kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat, taufik dan hidayah Allah sehingga kita bisa berhadir di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, kerabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Al-babus salisu fi sabri wal maradi. Bab yang ketiga adalah pada berbuat kesabaran pada waktu sakit. Man arada ayyan juwa min azabillahi wa yanala sawabahu wa rahmatahu wa yadkhula jannatahu alaihi luyadlinhu nafsahu min sahabatid dunya wal wasbir ala sadainiha wa masaibiha kama qala Allah Ta'ala wallahu yuhibbus sabirin. Ujar pengarang kitab, siapa yang menghendaki terlepas daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencapai pahalanya atau mendapat pahalanya dan rahmat dari Allah dan masuk surganya Allah, maka hendaklah ia menjaga nafsu syahwatnya daripada dunia dan hendaklah sabar atas kekerasan dunia dan musibah-musibah dunia, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala wallahu yuhibbus sabirin, dan bermula Allah mencintai akan orang-orang yang sabar. Jadi di dalam kitab ini mun kita hendak selamat daripada azab Allah, dapat pahala, dapat rahmat dan masuk surga, kita harus bisa mengatasi nafsu syahwat dunia. Sabar dalam atas godaan-godaan dunia itu. Wasabru ala awjuhin. Sabar itu ada beberapa macam jalannya. Sabrun ala ta'atillah wa sabrun ala maharimihi wa sabrun ala musibah wa inda sidmatil awla. Sabar itu ada beberapa jalan. Pertama, sabar atas berbuat taat kepada Allah. Jadi berbuat taat itu sabar juga, memerlukan kesabaran juga. Taat kepada Allah itu nah, contohnya aja kita bangun tengah malam, ini harus sabar, karena sesuatu yang paling sulit adalah bangun tengah malam. Nyamannya guling bangun tengah malam kita. Kalau pun kada sabar, kada mau bangun. Bangun aja kan tengah malam rajin kira-kira jam 2 bakami. Ya, itu pasti sudah. Yang paling bagus hanya bangun bakami, ambil air untuk sholat, ya kan? Atau bangun juga tengah malam bakami, betul-betul bakami pulang. Ada kan itu, ya kan? Jadi taat kepada Allah ini memerlukan kesabaran juga. Wa sabrun ala maharimihi. Yang kedua, sabar atas meninggalkannya, atas ala maharimi, atas meninggalkan larangan Allah. Lah. Kemudian wa sabrun ala musibah. Nah, ini saya kira dan sabar atas musibah. Kan tadi babnya sabar dan sakit, ya sakit ini termasuk musibah.
Faman sabara ala ta'atillahi ta'ala a'tahu Allahu ta'ala yawmal qiyamah salasu mi'ati darajatin fil jannah kullu darajatin ma bainas samai wal ardh. Siapa yang kawa berbuat sabar atas taat kepada Allah, kita berbuat sabar atas mentaati Allah, kawa sabar. Nah, Allah memberikan pahala pada hari kiamat 300 derajat di dalam surga. Tiap-tiap satu derajat luasnya antara langit dan bumi. Kawan kita sembahyang subuh, nah termasuk sembahyang subuh ini kita harus sabar juga. Apalagi musim penghujan dingin pulang, karena mau capai baru kedinginan, harus sabar kita bawa wudu. Ya kadang-kadang yang kada sabar itu as-salatu khairun minan naum. Bukannya bangun, karena malah awak angka 5, terus angka 5. Jadi orang Banjar mesin tukut. Sabar kita nih, sabar. Makanya pahala subuh ini luar biasa, sama dengan pahala sholat semalaman. Pun kalau kita berjamaah, dudukan pulang nanti ini. Baik tiga, pahalanya luar biasa. Apalagi taat kepada Allah, bersedekah, harus sabar juga. Banyak orang kan mau bersedekah, kadang mau bajakan dan sebagainya. Ini harus sabar. Sabar maksudnya, ayo kita kerjakan dengan sabar, dengan ikhlas karena Allah. Contohnya lagi naik haji, nah ini kan memerlukan kesabaran. Karena pekerjaan haji ini luar biasa uyuhnya, bayarnya. Kadang-kadang besarkan mamai-mamai berlebes. Kada haji yang kurang gitu juga. Mudahan tahun ini mau naik haji berdatang. Amin. Mudahan naik haji berdatang tahun ini. Arab Saudi menerima pulang dengan kita nih, mudah-mudahan kasihan karena kedua kali. Punya bina pada menerima Saudi karena belum mandarinya salmanya. Terlalu banyak kedua tahun atau punya kada mau jawab Raja Salman ini menerima kita. Ulahnya kita kamar di bundaran besar sih tawa. Nah ini sabar atas. Jadi bilanya kau sabar atas taat kepada Allah, derajatnya 300 dalam surga, 1 derajat antara langit dan bumi, ganda benar kali 300. Mudahan masuk surga berada. Wa man sabara ala maharimillah a'tahu Allah ta'ala yaumal qiyamah sittu mi'ati darajatin kullu darajatin mislu bainas samai sabi'ati wal ardi sabi'ati. Yang kedua, siapa yang kawa sabar untuk menjauhi larangan Allah, Allah memberikan pahalanya pada hari kiamat 600 derajat di dalam surga. Tiap-tiap derajat, tiap-tiap 1 derajat nih, seumpama 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. 7 lapis bumi. Gangan lagi pahalanya daripada mengerjakan taat. Karena biasanya meninggalkan berbuat yang haram ini lebih sulit daripada mengerjakan kebaikan. Mun sudah terbiasa menggunjing orang, ngalih benar lagi meninggalkan. Jadi ulang Banjar ngalih benar membuang batu kepala tanah. Terbiasa sudah. Mengerjakan sholat jangan aja, tapi mengerjakan ini meninggalkan larangan Allah yang diharapkan Allah ngalih benar pun tak biasa. Untuk biasa kepala 12 kayak apa? Ngalih banget pada pas itu. Tapi di sana ampihan sudah banjilan, di sana ampihan dia sudah kemana pindahnya tuh mencari-cari dan tahu di mana pindahnya.
Alhamdulillah kita. Nah ini terbiasa mengerjakan apa? Malih benar meninggalkan kawan kita. Nah yang apa namanya meninggalkan itu larangan Allah tadi kawan, pahalanya lebih besar daripada kita berbuat taat kepada Allah. Wa man sabara 'alal musibah a'tahu Allah ta'ala yaumal qiyamah sab'umi'ati darajatin bil jannah kullu darajatin ma bainal arsy was samawati wal ardi. Siapa yang bisa sabar atau kawal sabar atas musibah yang diuji Allah kepada kita, ini musibah lah, Allah memberikan pahalanya pada hari kiamat 700 derajat dalam surga. Tiap-tiap satu derajat antara aras dan langit. Coba langit, aras, apa namanya, Sidratul Muntaha, Mustawa, aras. Artinya luas benar, kayak apa luasnya Nabi yang tahu, karena Nabi ini bulannya berisra Mi'raj. 700 bulan derajatnya. Tadi kan mengerjakan taat 300, kemudian meninggalkan yang diharapkan Allah 600, dapat musibah 700. Satu derajat antara aras dan langit sampai ke bawah. Karena benar musibah apakah? Musibah apakah? Mudah-mudahan terutama musibah corona ini kita kan masih ada, jadi corona sabar aja kita, sabar. Jangan terlalu takut, jangan terlalu berani. Artinya kena lah mau takut kalau sembahyang Jumat pulang. Mudah-mudahan pemerintah kita ini tetap bisa sembahyang Jumat, tarawihan kawakan kita. Banisku bawa mudah-mudahan dengan berkat diskur itu kan mudah-mudahan hilang kita bukan dalam diskur sahabat ya. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yaqulu Allahu ta'ala ma min abdin nazalat bihi waliyatun fastaqsama bi illa aqfaituhu qabla an yas'alani fastajibu lahu qabla an yad'uni wa ma min abdin nazalat bihi waliyatun fastaqsama bi makhluqin duni illa aghlaqtu abwabas samai alaihi. Diriwayatkan daripada Nabi Muhammad SAW annahu qala, Nabi bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, tapi hadis kudusi yang langsung Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, tidak dengan perantaraan Jibril. Apa jadi Allah Ta'ala? Siapa jua hambaku jadi Allah Ta'ala lalu diuji dengan bala, apapun balanya, lalu dia berpegang teguh kepadaku, maksudnya minta tolong kepadaku. Orang dapat bala, dapat ujian dari Allah, langsung orang tadi menyerahkan diri kepada Allah, kepada siapapun. Nah, mengadunya kepada Allah, maksudnya mengadu kepada Allah. Melainkan aku beri akan dia, akan orang yang dapat musibah bala tadi, sebelum dia meminta kepadaku. Sebelum dia meminta sudah diberi Allah. Kenapa? Karena dia kepada Allah. Dan aku kabulkan doanya sebelum dia berdoa kepadaku. Hati kita kan hendak ini dari Allah Ta'ala, aku dikabulkan Allah langsung. Apabila kita langsung menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa jua hambaku ya Allah diuji dengan bala bencana, lalu ia berpegang kepada makhluk duni, bukan kepadaku. Artinya curhatnya kepada makhluk, bukan kepada Allah.
melainkan aku tutup pintu-pintu langit atasnya. Nah, kada dibuka pintu langit. Karena apa? Pertamanya curhatnya kepada makhluk. Jadi kita apapun dapat, kita curhatnya kepada Allah aja. Pada Allah, jangan kepada makhluk curhat kepada macam-macam itu. Nantinya kata kawan juga tolong kita, yang kau tolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali curhatnya kepada makhluk. Atau misalnya ada juga kepada makhluk tapi hati kita kepada Allah. Contoh misalnya, nanti ini kembali kepada haji. Misalnya anak naik haji misalnya kan, pertama dulu ya Allah, anak buah ulun nak tulak haji, baru naikkan ibadah haji, ulun serahkan anak buah ulun kepada dia, hanya kepada keluarga kita, kepada sana. Agak doakanlah anakku, tapi sudah kepada Allah tadi, sudah kepada Allah yang pertamanya. Jadi lamun kepada Allah nyaman benar, Bapak Ibu rahimahullah, nyaman benar lamun kepada Allah. Sidin orang yang kuat, Allah Ta'ala maha kaya, kada bataha kita kelaparan atau apapun, asal mengadunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayajibu 'alal aqili ayyasbira lil bala'i wa la yaskut fayanjuwa min adabid dunya wal akhirah lianna asyaddal bala'i 'alal anbiya'i wal awliya'i. Maka wajib atas orang yang berakal, wajib atas orang yang berakal bahwa sabar ia atas bala dan tidak mengadu kepada siapapun, niscaya lepas daripada adab dunia dan akhirat. Karena bahwasanya yang paling bersangatan bala atau ujian adalah anbiya, pertama atas para nabi, wal auliya dan para wali-wali Allah. Jadi para nabi, para aulia itu banyak benar balanya, bersangatan balanya, terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk ulul azmi kan nabi kita. Balanya luar biasa. Jadi orang yang misinya menjalankan agama Allah ini balanya luar biasa. Ya. Mulai zaman nabi kita sudah. Nabi kita ini luar biasa, padahal beliau ceramah kemana-mana, dakwah kemana-mana, kada diupah nabi kita. Makanan kada, minum kada, coba nabi kita. Ini kuliah subuh. Kalau kan contoh sudah dapat amplop kan? Betul-betul diunjuksin karena mati ingat ya. Makanan pula. Nabi kita berpanas, turun naik gunung, batis tak turun cing nanti jajak nabi kita. Masya Allah. Namun ingat itu dia tertangis kita. Jadi para nabi dulu, para wali Allah itu juga, para wali Allah itu juga. Qala Junaidul Baghdadi, telah berkata wali Allah Junaidi al-Baghdadi rahimahullah, al-bala'u sirajul arifin wa silahul mu'minin wa halakul wafilin. Al-bala'u sirajul arifin wa yaqadatul muridin wa silahul mu'minin wa halakul wafilin. La yajidu ahadun halawatal iman hatta ya'tihil bala wa yarda wa yasbira. Telah berkata wali Allah Junaidi al-Baghdadi rahimahullah, bala itu sirajul arifin, menerangi bagi orang-orang alim billah. Sirajul arifin menerangi bagi orang-orang yang arif billah, takarrub kepada Allah. Jangan sirajul arifin kena menerangi jenal arifin, salah. Mirip nama jajah. Kemudian menjadi atau memperbaiki orang mukmin. Jadi bahasa ini memperbaiki orang mukmin. Nah,
Kita jadi ingat kepada Allah. Coba biar orang itu garing mau kepala, lalu ingat aja kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, sakit pada kepala ya Allah. Ingat aja langsung kepada uji garing. Apalagi mau sakit parut ya Allah, sakit pada parut ya Allah. Kita berunjuk pulang. Cobalah orangnya sehat benar, jarang ingat kepada Allah. Sehat, banyak duit pulang, sabar dia juga biar uji jaga olehnya. Ingat kepada Allah. Makanya bilanya orang yang uji garing ingat kepada Allah itu suka benar. Makanya Allah Ta'ala ajak Nabi, ija ahabballahu abdan ibtalah, apabila Allah mencintai hambanya ibtalah, banyak ujian. Bilanya orang itu banyak ujian, berarti orang itu dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sayang kepadanya. Inya nang merintih menangis saban malam pun Allah sayang benar, suka benar. Lah. Nah kayak kita juga senang lawan anak kita misalnya atau cucu kita. Inya kada menangis tapi menggemaskan misalnya, luar biasa. Kalau kita hendak mendengar tangisnya, kita kibit sedikit. Tapi kibitnya kibit sayang aja, menangisnya senang pada kita. Nah, Allah Ta'ala juga bila kita menangis itu kita dikibit Allah. Dikibit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara. Apalagi pun kehilangan bininya, saudara aja. Banyak aja gantinya. Lain lagi. Nah, tapi wahalakul ghafilin, celaka bagi orang yang sering lupa kepada Allah. Jadi orang yang sering lupa dapat baliknya makin berlupa. Tidak ada mendapat seseorang akan lezatnya iman. Orang itu tidak akan mendapat kelezatan iman kecuali diuji oleh dengan bala dan ia redha dan sabar. Diuji dengan bala, redha dan sabar. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man marido lailatan fasabara wa radiya anillahi ta'ala kharaja min junubihi ka yawmi waladathu ummuh. Fa idza maridtum fala tatamannahu al-afiyata. Nabi bersabda, apabila sakit orang di malam hari sakit gigi misalnya, lalu dia sobat, waradiya redho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam hari sakit redho dan sobar, niscaya keluar dosanya seperti melahirkan oleh ibunya pada waktu kecil. Jadi orang yang sakit malam redho dan sobar, dosanya habis. Pas kita meninggal, berarti matinya kada berdosa. Matinya kada berdosa. Apabila kamu sakit ya Nabi, pada tatamanul afiyah, maka jangan mencita-cita afiyah. Langsung jangan berdoa afiyah saat dianuakan rasakan dulu supaya dapat pahala. Jangan langsung berdoa kita sembuh. Jangan Nabi ini pada tatamanul afiyah. Qala tuhaku man lam yubtalla atau man lam yubtal baina kulli arba'ina laylatan bi baliyatin aw hammun arba'ina laylatin la bi baliyatin aw hammin aw musibatin fala salahu indallahi khair. Nah, ini berkata seorang alim jodoh nama Sidin, siapa yang tidak mendapat ujian atau bala di antara 40 hari atau di antara 40 malam dengan bala atau ujian atau duka cita, kada ada sama sekali duka cita, al musibah itu kada ada sama sekali dapat musibah, pada yang salah itulah khair, maka dia tidak ada di sisi Allah itu kebaikan. 40 hari atau 40 malam kada pernah mendapat ujian. Nah, atau duka cita kada ada hatinya.
atau musibah kada sama sekali 40 hari nih, maka dia di sisi Allah kada bisi kebaikan 40 hari. Pun kita 40 tahun kada pernah dapat musibah 40 hari. Jadi nak musibah itu lah malah biar kadang-kadang ada orang misalnya sakit hati, apakah ya tadi sakit gigi misalnya atau apa, itu musibah juga, atau anak kita garing musibah juga, musibah juga. Ada juga sih, pasti ada 40 hari itu ada, apakah anak sakit hati kita. Nah itu insya Allah kita dapat kebaikan. Bila kada sama sekali, berarti orang itu kada dapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala injaba turiyal abdul mu'mini bisaqami qala li sahibi shimal irfa'il qalama anhu wa qala li sahibil yumna wa qala li sahibil yamin uktub li abdi ahsana ma kana ya'malu. Ujar Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, ia apabila diuji seorang hamba yang beriman, apabila diuji seorang hamba yang beriman bisa pakai dengan sakit misalnya, lalu Allah berkata bagi malaikat sebelah kiri, irfa'il qalama, jangan ditulis kejahatannya. Kita misalnya sakit, nah lalu kita Allah Ta'ala kepada malaikat sebelah kiri, kan kiri kanan ini ada rokib atid, sebelah kiri rasanya rokib, sebelah kanan atid. Jadi Allah Ta'ala, hai malaikat yang sebelah kiri, orang ini selama sakit jangan ditulis kejahatannya. Nah, kemudian berkata lagi Allah kepada malaikat sebelah kanan atid tadi lah, nah, uktub li abdi ahsana ma kana ya'malu, tulis olehmu sebaik-baik amalan yang ia kerjakan. Jadi bila selama kita garing sabar, tapi kejahatan pada ditulis, kebaikan tulis sebanyak-banyaknya. Mun kayak itu berdoa mudah-mudahan garing setahunan kayak itulah. Jangan lupa kita sehat walafiat dan doa ibadah, karena bila garing kan kita ada apa ibadah. Maksudnya, mun kebetulan kita garing, nah dosa kita diampuni, kebaikan kita ditulis digandakan oleh Allah Subhanahu